Jumpa kembali Sobat All About China. Rencana yang membanggakan dipaparkan oleh Sun Zhezhou. Beliau adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam desain misi Tianwen dan Chang'e. Beliau memaparkan bahwa misi Tianwen ketiga adalah misi mengambil sampel tanah Mars dan mengirimnya kembali ke bumi alias sample return. Tentu rencana yang beliau paparkan membuat dunia heboh, tak terkecuali media dan dunia dirgantara, outer space atau deep space. Misi besar dan belum ada negara yang memiliki kompetensi untuk mengembalikan tanah Mars ke bumi. Menurut beberapa pengamat, paparan Sun Zhezhou bagaikan senapan yang sudah ditembakkan, dan pihak Amerika lah yang akan tertembak. Sebab Amerika juga memiliki rencana yang sama, namun terus diundur dikarenakan kendala teknis. Misi ini sangat sulit, kompleks. Amerika lewat badan antariksanya NASA bersama badan antariksa Eropa ESA melakukan misi kompleks Mars Sample Return. Rencana di tahun 2028 dan kembali ke bumi 2033. Pengembalian sampel Mars dan misi gabungan NASA ESA lebih kompleks dan bisa saja mendapatkan banyak kendala di lapangan, sebab melibatkan 3 peluncuran. Peluncuran pertama, kendaraan probe spacecraft atau orbiter atau yang dinamai IRO yang bertugas mengembalikan tanah Mars ke bumi. Peluncuran kedua, rover Eropa ESA atau SFR yang bertugas mengambil tabung-tabung sampel tanah Mars yang ditinggalkan oleh rover Perseverance tahun 2020. Peluncuran ketiga ada kendaraan Iskander yang dinamai MEV yang bertanggung jawab untuk menerima sampel dari rover Eropa SFR, lalu liftoff dari Mars menuju orbit Mars dan melakukan pertemuan rendezvous dengan ERO atau IRO yang bertugas mengembalikan sampel Mars ke bumi. Cukup rumit dan komplikasi. Perseverance rover tahun 2020 yang ngebor dan meninggalkan sampel tanah dalam bentuk tabung. Lalu rover SFR Eropa yang bertugas mencari tabung-tabung itu, entah dibuang di mana. Lalu rover SFR yang mengutip lalu menghantarkan ke MEV. Dari MEV lalu diluncurkan menuju ERO atau IRO. Menurut pakar, ini jauh lebih sulit daripada apa yang dipaparkan Cina. Andai salah satu misi gagal tidak sesuai harapan, maka semua misi dinyatakan gagal. Apalagi Amerika maupun Eropa belum memiliki misi kompleks sebelumnya, seperti melakukan pertemuan di orbit Mars yang mana semua mengandalkan autonomous. Baik Amerika maupun Eropa tidak memiliki jam terbang dalam hal tersebut. Amerika sebelumnya pernah melakukan rendezvous pertemuan di luar orbit bumi, yakni pada misi Apollo saat astronot Amerika menginjak bulan, lalu kembali saat di orbit dan hendak berpindah ke pesawat yang bertugas memulangkan mereka. Saat itulah pertemuan alias rendezvous via operator astronot, dan Amerika belum memiliki pengalaman secara autonomous. Berbeda kisah dan pengalaman dengan Cina. Tahun 2020 Cina mendemonstrasikan teknik pertemuan rendezvous antara Iskander dan orbiter di orbit bulan tanpa bantuan operator manusia. Sebab misi tidak berawak, saat itu orbiter memeluk Iskander dan melakukan perpindahan sampel bulan, sekaligus menjadikan Cina negara pertama melakukan rendezvous di luar orbit bumi secara otonom. Bagaimana detail gambaran misi mengeruk tanah Mars yang Cina paparkan pada saat pertemuan 50 akademisi dan prinsipal di acara 120 tahun Universitas Nanjing. Tahun 2028 Cina akan meluncurkan 2 roket, satu roket Heavy Lift Long March 5 yang akan membawa lander, driller,
rover robot berbentuk anjing menuju Mars, sejenis MAV alias Mars Ascender Vehicle pada misi NASA ESA. Dalam MAV Cina terdapat fungsi driller, shovel, dan Ascender, layaknya Chang'e 5, di mana dalam satu prop terdapat lander, Ascender, Orbiter Return Vehicle. Karena misi Mars sangat jauh, ratusan kali lebih jauh dari jarak bumi dan bulan, maka untuk itu Long March 3B akan meluncur kendaraan orbiter khusus alias ERO tersendiri layaknya NASA atau ESA. Tugasnya akan ke Mars dan menunggu Ascender liftoff dari Mars. Setelah tugas mengambil sampel Mars berhasil, lalu bertemu di orbit Mars dan melakukan perpindahan sampel. Meluncur akhir tahun 2028 dan mendarat di permukaan Mars pada September 2029. Menghabiskan waktu 6 bulan untuk mengumpulkan tanah sampel, lalu liftoff dari Mars, kemudian melakukan transfer sampel saat kedua kendaraan bertemu di orbit Mars, meninggalkan orbit Mars Oktober 2030 dan tiba di bumi Juli tahun 2031. Ascender akan terdiri dari roket 2 stick, bisa bahan bakar padat maupun cair, lepas landas dari permukaan Mars dengan velocity 4,5 km per detik. Sebab gravitasi Mars lebih kecil dari bumi, oleh sebab itu velocity yang diperlukan pun lebih rendah daripada di bumi. ERO umumnya juga bertugas sebagai relay antara bumi dan permukaan Mars. Pakar menilai misi yang dilakukan Cina lebih sederhana dan diunggulkan. Cina sendiri memiliki pengalaman sebelumnya mengeruk tanah bulan. Teknik sampel pun kompleks, dapat mengambil tanah bagian dalam, yakni pengeboran tanah permukaan lewat sekop. Tentu belum ada negara yang mendemonstrasikan hal tersebut. Semua secara otonom alias sendiri. Sebagai informasi, Apollo juga sukses mengambil tanah bulan, cuma via astronot. Para astronot nyangkul di tanah bulan dan memindahkan ke kendaraan Ascender mereka. Oleh sebab itu, sampel tanah bulan Amerika mencapai ratusan kilo. Sebab teknik nyangkul via manusia. Tidak heran, sejauh ini hanya Cina yang benar-benar mendemonstrasikan teknik mengeruk tanah di luar bumi via robot. Bagaimana dengan Jepang? Jepang Amerika pada dasarnya mengambil debu partikel saja via menyedot prop saat hendak menyentuh asteroid atau target, maka saat bersentuhan debu ditarik. Oleh sebab itu sampel pun hanya seberat 1 hingga 5 gram. Hanya Cina yang mencatatkan diri berkompeten mendapatkan sampel benda langit lewat robot otonom paling berat 1,7 kg. Setelah itu Soviet ratusan gram. Cina diunggulkan dalam misi mengeruk tanah Mars dan mengirimnya kembali ke bumi. Mereka dinilai sudah memasteri dan sukses. Pada akhir tahun, orbiter pesawat ruang angkasa Tianwen-1 yang sedang berada di Mars saat ini akan menguji aerobraking di orbit Mars alias pengereman orbit untuk menguji dan mempersiapkan jalan bagi misi Tianwen-3. 6 tahun waktu yang tersisa sebelum Tianwen-3 diluncurkan, Cina akan bekerja luar biasa agar umat manusia mencatat sejarah baru. Bangsa Cina, bangsa Asia, dan negara berkembang kian memahami serta memiliki tanah Mars. Kini Cina hampir sejajar dengan Amerika, baik dalam misi Mars. Padahal Amerika adalah negara yang sukses besar di Mars, dan tanpa tandingan, Soviet keok dan gagal. Namun datang Cina yang mengejutkan mereka. 3 misi dalam 1 peluncuran. Semuanya berhasil. 40 tahun pencapaian Amerika di Mars dikejar oleh Cina hanya dalam 1 peluncuran yang melibatkan lander, orbiter, dan rover. Semoga tren positif ini berlanjut pada misi Tianwen-3.
Mari kita doakan dan dukung. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa kembali. Salam All About China.